Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai bahasa Jawa Ngapak atau bisa disebut bahasa Pengenjongan. Sebelumnya apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata Jawa? Biasanya orang mikirnya yaitu Jogja, Solo. Tapi pernah nggak membayangkan Jawa yang berbeda, seperti di daerah Banyumasan atau sekitarnya, yang dimana di daerah tersebut menggunakan dialog atau logat yang berbeda. Jogja, Solo menggunakan dialek Mataram yang lebih halus. Terus bahasa Ngapak, dialek Ngapak yang digunakan oleh orang Banyumasan yang katanya bahasanya agak kasar atau keras, sehingga muncul stigma atau konotasi buruk bahwa bahasa Ngapak itu bahasa keras, bahasa yang tidak sopan, sehingga orang yang menggunakan bahasa Ngapak itu malu atau nggak percaya diri. Terus lanjut mengenai sejarah terbentuknya bahasa Ngapak. Pertama, bahasa Ngapak digunakan oleh wilayah bagian eks Banyumasan dan eks Pekalongan. Eks Banyumasan yaitu daerah atau wilayah meliputi Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Banyumas itu sendiri, dan Kebumen. Terus eks Pekalongan yaitu wilayah dari Tegal, Brebes, terus Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan, Batang, dan ada bagian perbatasan Jawa dengan Jawa Barat yaitu daerah Cirebon yang masih setengah-setengah lah, ada yang menggunakan bahasa Ngapak itu. Terus bahasa Ngapak atau bahasa Banyumasan itu yaitu bahasa turunan asli dari bahasa Jawa kuno, sedangkan bahasa Solo atau bahasa Jogja atau dialek Mataram adalah bahasa Jawa baku yang telah melewati 5 tahapan perkembangan. Berarti di sini bisa dikatakan bahasa Ngapak itu lahir lebih dahulu dari bahasa Jawa yang digunakan oleh orang Jogja atau Solo. Terus di sini bahasa Ngapak memiliki ciri khas dengan bunyi vokal A, terutama pada bagian akhir. Contohnya kata nasi, kalau di Purbalingga itu bilangnya sega pakai A, sega, sedangkan kalau di Jogja sego gitu. Terus kata 9 kalau di daerah Ngapak itu bilangnya sanga pakai A, sedangkan daerah Jogja mengatakan yaitu songo pakai O. Yang kemudian yang saya ketahui mengapa Jogja Solo menggunakan O pada masa itu, kerajaan Sultan Agung suka dengan bahasa Arab, seperti bahasa Arab kata-kata ro, do, to atau yang lainnya, sehingga menambahkan kata O pada bahasa-bahasa yang digunakan. Contohnya Kertonegoro, padahal aslinya Kertanegara gitu. Gajah Mada, bukan Gajah Modo, Gajah Mada. Terus kata dalam bahasa Ngapak, kata G, K, D, dan B itu diucapkan dengan
jelas. Contohnya bapak di bahasa Ngapak itu jelas kayaknya, sedangkan di daerah dialek Mataram itu kurang samar-samar lah bapak gitu. Karena adanya adopsi penerapan bahasa Arab yang digunakan, karena kata Arab kan samar-samar jika dalam penyebutan huruf tertentu gitu. Kemudian terus munculnya kerajaan Pulau-Pulau Jawa menghadirkan kultur feodalisme atau sistem sosial yang memberikan kekuasaan besar kepada bangsawan dan pemilik tanah, sehingga kerajaan Mataram sadar kalau kekuasaan itu gak cuma dibangun lewat militer, tapi juga lewat bahasa. Maksudnya di sini kerajaan Mataram ingin menghadirkan bahasa baru untuk menghadirkan bahasa baru sehingga menjadi cikal bakal hadirnya atau munculnya bahasa Jawa baru, yaitu bahasa Jawa Kromo, atau itulah bahasa Jawa Kromo Inggil atau Kromo itu yang disebut dengan bahasa Jawa baku. Tujuannya untuk membedakan bahasa di lingkungan elit keraton dengan di luar lingkungannya. Daerah yang dekat keraton mengadopsi bahasa-bahasa daerah tersebut, sedangkan daerah Banyumasan karena Banyumasan jauh dari pusat kerajaan sehingga Banyumasan tetap menggunakan bahasa Ngapak itu sendiri atau tidak terkena adopsi. Kemudian setelah munculnya bahasa baru, sehingga banyak argumen-argumen yang mengatakan bahwa bahasa Mataram itu lebih halus, lebih sopan, atau lebih apa itulah. Kemudian bahasa Ngapak atau bahasa Banyumasan itu bahasa yang kasar atau keras atau terkadang terbilang tidak sopan gitu, sehingga munculnya stigma orang malu berbahasa Ngapak, nggak percaya diri sendiri. Terkadang ada yang bilang bahasa Ngapak desa katro gitu. Terus ada yang bilang juga ngayu kok anggo bahasa Ngapak kayak gitu. Dimana di situ sehingga orang-orang malu dengan bahasa Ngapak itu. Ya mungkin karena adanya propaganda atau adanya pembedaan yang dilakukan oleh kerajaan Jawa pada saat itu, sehingga menganggap ketika yang digunakan raja atau kerajaan itu hal yang baik, dan kalau tidak mengikuti itu berarti hal yang buruk. Mungkin itulah munculnya stigma tersebut. Ditambah lagi dengan pada awalnya munculnya televisi, di mana di televisi di siaran televisi bahasa Ngapak sering dijadikan objek komedi atau bahan tawa, sehingga memperkuat lagi argumen mengenai bahasa Jawa itu lucu, desa, katrok, atau yang lainnya, sehingga orang-orang yang aslinya orang Ngapak itu kadang malu ketika di luar menggunakan bahasa Ngapaknya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin menambahkan sedikit bahwa kita jangan malu menggunakan bahasa kita sendiri. Gak usah malu, karena bahasa yang digunakan kita yaitu bahasa yang diberikan ibu kita, nenek moyang kita, dan dengan tujuan baik. Yang penting kita menggunakan bahasa-bahasa itu dengan semestinya lah, dengan sopan atau yang lainnya. Mungkin itu saja.
yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.